Halo semuanya, selamat datang di channel Ronipe. Video kali ini kita akan bahas topik yang kelihatannya sepele, tapi sangat krusial di dunia perkebunan kelapa sawit, yaitu pemupukan sawit. Gimana caranya biar sawit bisa produktif, sehat, dan nggak cepat pensiun? Jawabannya ada di pupuk, tapi bukan sekedar pemupukan asal tebar ya, ada ilmunya. Dan hari ini kita akan bahas tuntas dari A sampai Z. Yuk mulai. Jadi gini, pupuk sawit itu adalah bahan yang mengandung unsur hara atau nutrisi penting yang dibutuhkan pohon sawit supaya bisa tumbuh maksimal dan berbuah lebat. Ada dua unsur. Yang pertama makro, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium. Yang kedua mikro, yaitu boron, zinc, tembaga, dan lainnya. Ibarat manusia butuh karbo, protein, vitamin, nah sawit punya menunya sendiri. Kalau nggak dipenuhi, bisa bahaya akibatnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis, yaitu jenis pupuk. Ini penting buat teman-teman yang kerja di kebun sawit atau yang ingin terjun ke industri sawit. Yang pertama urea sebagai unsur N buat pertumbuhan daun dan batang. Lalu TSP sebagai unsur P bantu pembentukan akar dan bunga. MOP sebagai unsur K sangat penting untuk pembentukan buah dan isi tandan. Kieseret sebagai unsur M untuk fotosintesis biar daun nggak cepat tua. Dolomit untuk menetralkan keasaman tanah. Borat atau boraks, mikronutrien penting untuk kualitas buah dan pembungaan. Bonus, kompos atau tangkos, ini bukan cuma sekedar pupuk organik, tapi bisa memperbaiki struktur tanah. Jangan asal pilih pupuk ya, semua ada porsinya. Lalu kenapa sih pupuk itu penting banget? Ini fungsinya. Produktivitas naik, panen bisa meningkat drastis kalau pemupukan tepat. Tanaman sehat, nggak gampang kena penyakit. Buah berkualitas, TBS besar dan berat. Umur tanaman jadi lebih panjang, tanah juga jadi lebih subur. Bayangin kalau manusia makan makanan bergizi, pasti sehat dan bertenaga. Sama gitu juga sawit. Tapi kalau sawit nggak dipupuk, ini resikonya. Panen bisa turun sampai 60%, daun kuning, batang kurus, pelepah patah, buah kecil dan tandan kosong. Lebih gampang kena hama dan penyakit, dan tanah jadi rusak karena kekurangan nutrisi. Akhirnya, biaya perawatan tetap keluar, tapi panen boncos. Ini banyak kejadian di kebun sawit rakyat. Bahkan di kebun sawit saya sendiri, dulu waktu masih belum paham. Sayang banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian inti yang ditunggu-tunggu. Cara pemupukan sawit yang benar. Yang pertama, waktu pemupukan. 2 kali setahun, awal dan akhir musim hujan. Sebaiknya dilakukan pagi hari saat tanah masih lembab tapi tidak becek. Cara pengaplikasian, sebarkan melingkar di bawah tajuk pohon sekitar 0,5 sampai 1 meter dari batang. Jangan taruh dekat batang karena akar aktif ada di tepi. Kalau bisa, tutup pupuk dengan tanah tipis agar tidak menguap. Selanjutnya, dosis umum untuk umur sawit 4 tahun ke atas per pokok per tahun. Di video sebelumnya, saya sudah buatkan dosis untuk pemupukan tanaman belum menghasilkan dari awal, TBM 1 sampai TBM 3.
Kamu bisa cek videonya di atas, nanti saya kasih juga linknya di deskripsi. Nah, kali ini saya akan kasih dosis pemupukan untuk usia sawit 4 tahun ke atas. Biasanya usia 4 tahun, tanaman sawit sudah mulai panen atau kita sebut dengan tanaman menghasilkan. Dosis pemupukannya yaitu urea 1-2,5 kg, TSP 0,5 sampai 1 kg, MOP 2-3,5 kg, Kieserit 0,5 sampai 1 kg, borat 20-50 gram, kompos 10-30 kg, bahkan boleh lebih. Semua dibagi jadi 2 untuk pengaplikasian setahun 2 kali ya. Dan ingat, dosis ini bisa berbeda tergantung dengan kondisi tanah. Jadi, analisis tanah dan daun itu wajib. Buat yang mau lebih efisien, sekarang sudah ada teknologi untuk pemupukan presisi. Drone mapping buat melihat kondisi tanaman dari atas, GPS dan GIS bantu pemupukan distribusi lebih tepat, aplikasi pencatatan digital biar semua tercatat rapi dan bisa dievaluasi. Bahkan beberapa perkebunan sawit besar sudah bisa hemat pemupukan 20% berkat precision farming, efisien dan tetap produktif. Jadi sekarang kamu sudah tahu betapa sangat pentingnya pemupukan sawit. Mulai dari jenis pupuk, cara aplikasi, sampai resiko kalau nggak dilakukan dengan benar. Ingat, sawit itu ibarat mesin produksi. Kalau nggak dikasih bahan bakar alias nutrisi, ya nggak akan bisa maksimal. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan share kepada teman-teman petani lain. Biar mereka terupdate untuk konten edukatif seputar sawit lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam tanam berduri, salam petani sawit.